Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Berjumpa lagi hari ini, Jumat 13 Februari 2026. Saya percaya ada sukacita dalam kehidupan kita, sehingga bisa merasakan berkat Tuhan di hari ini. Dan marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh lagi kami rasakan di saat ini, di mana pada hari ini Tuhan, kami akan belajar lagi firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati pribadi kami masing-masing yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan boleh bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang akan kami baca dan apa yang akan kami renungkan sebentar itu boleh benar-benar ada di dalam hati kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi pelita dan terang dalam kami menjalani setiap hari kehidupan kami. Inilah doa kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Bilangan pasal 1 ayat 44 sampai 46. Itulah jumlah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Harun dan dengan ke-12 pemimpin Israel yang masing-masing mewakili sukunya. Jadi semua orang Israel yang dicatat menurut suku-suku mereka, yaitu orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang di antara orang Israel, berjumlah 603.550 orang. Tema perenungan kita pada hari ini ialah terlibat melayani adalah wujud iman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, apa yang tak terlihat bukan berarti tidak bernilai. Banyak hal dalam rencana Tuhan Allah bekerja di balik layar, jauh melampaui logika manusia yang terbatas. Kita sering tergoda untuk meragukan sesuatu hanya karena tidak memahami prosesnya. Padahal Tuhan Allah justru mengajak kita untuk percaya dahulu, baru mengerti. Hasil sensus Israel dalam ayat 44 sampai 46 ini sungguh luar biasa. 603.550 orang siap untuk berperang. Namun dalam firman Tuhan kita hari ini, bukan angka yang menjadi pesan utama, melainkan proses kerjasama antara Musa, Harun, ke-12 pemimpin suku dan seluruh umat. Mereka menghitung dengan teliti setiap orang yang berusia 20 tahun ke atas, mengelompokkannya berdasarkan keluarga, suku, dan kemampuan berperang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kata catat yang dipakai dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia berasal dari kata Ibrani pakat yang berarti hitung. Tetapi kata ini juga berarti mengawasi dan memelihara serta mengumpulkan. Kata yang sama juga dipakai untuk tugas para Lewi di ayatnya yang ke-50. Itu berarti tidak sekedar menghitung, menamakan, atau membilang satu persatu, tetapi juga mengawasi dan mengumpulkan serta memastikan keberadaan, peran, dan kesiapan setiap umat. Para pemimpin bertanggung jawab atas data, sedangkan umat aktif melapor dan memvalidasi identitas mereka. Ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena perlu memilah dan memanggil satu persatu sebagai persiapan yang benar-benar matang untuk melakukan perjalanan, serta mengingat identitas mereka masing-masing. Keterlibatan seluruh umat yang siap berperang menunjukkan iman mereka kepada Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Tuhan Allah tidak pernah memandang kecil peran yang tak terlihat. Keterlibatan menunjukkan iman mereka kepada Tuhan Allah.
Dia memperhatikan ketaatan dan kesetiaan kita dalam segala tugas dan aktivitas kita setiap hari. Melibatkan diri dalam acara gereja, sekolah, termasuk dalam sensus dan penataan kolom merupakan bagian dari ketaatan kita kepada Tuhan Allah. Kiranya kita siap mengambil bagian di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami imani dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat cinta kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di dalam Bilangan pasal 1 ayat 44 sampai 46. Berkatilah kami ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan bersama itu boleh terus memperlengkapi kehidupan kami, boleh terus mengingatkan dan menguatkan kami dalam kami menjalani setiap proses kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kebenaran firman-Mu tidak berhenti dalam pikiran kami, tetapi boleh menuju ke hati kami. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan boleh menggerakkan hati kami, agar firman-Mu boleh terus kami lakukan dalam kami menjalani setiap kehidupan kami ini. Dan ajarilah kami terus Tuhan untuk boleh bertanggung jawab pada setiap peran yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah apa yang kami lakukan itu boleh memuliakan akan nama-Mu. Berilah kami kerendahan hati dalam kami menjalankan setiap pekerjaan pelayanan dan tanggung jawab kami, baik di tengah-tengah keluarga kami, gereja, dan masyarakat. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami mau berdoa bersama untuk kehidupan keluarga kami. Berkati terus dan lindungilah terus keluarga kami ya Tuhan. Berkati hubungan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak. Biarlah dalam keluarga kami boleh ada cinta kasih dan kesetiaan. Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah setiap harapan, kerinduan yang ada dalam kehidupan keluarga kami. Kiranya itu semua boleh dibuat Tuhan berhasil. Begitu juga dengan usaha mata pencarian, pekerjaan kami, baik itu pribadi kami masing-masing di dalam keluarga. Kiranya Tuhan selalu berkati itu, agar berkat-berkat Tuhan boleh terus mengalir dalam kehidupan keluarga kami, sehingga setiap kebutuhan kami boleh tercukupkan. Berkati pula untuk kehidupan dari anak-anak kami, baik yang masih dalam bangku pendidikan, masih dalam proses pertumbuhan. Tuhan kiranya selalu bersama-sama dengan mereka, menyertai menolong kehidupan mereka, agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua, anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membanggakan orang tua, keluarga, gereja, dan masyarakat. Berkati juga untuk anak-anak saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam usaha untuk mencari pekerjaan. Tuhan topang mereka, Tuhan sertai mereka dalam mereka mencari pekerjaan. Kiranya berkat-berkat Tuhan, jalan keluar dari Tuhan boleh ada dalam kehidupan mereka, sehingga apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka itu mereka boleh terima. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk para hamba-hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk melayani di jemaat-Mu ini. Para pendeta, guru agama, penatua, dan diaken, seluruh pelayannya ada. Kiranya Tuhan selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, dan kerendahan hati agar mereka boleh melayani dengan sepenuh hati dan dengan penuh sukacita.
agar mereka boleh menjadi teladan, mereka boleh menjadi panutan yang baik untuk jemaat-jemaat-Mu ini. Mereka boleh membimbing dan menuntun jemaat-jemaat-Mu ini kepada kebenaran yang hanya memuliakan nama-Mu saja. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami pun berdoa untuk struktur pelayanan yang ada di jemaat-Mu ini. Komisi-komisi, koordinator pelayanan yang ada, tim multimedia, pegawai gereja, kostor, Pandi Yosua. Tuhan kiranya selalu bersama-sama dengan mereka, menyertai kehidupan pekerjaan mereka. Biarlah apapun yang mereka lakukan, itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat ini pun kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan tubuh yang lemah. Kiranya Engkau memberkati setiap sakit penyakit yang mereka alami, setiap kehidupan yang mereka jalani. Kiranya Tuhan melihat apa yang menjadi sakit penyakit mereka. Kiranya melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka makan dan minum, kesembuhan, pemulihan boleh ada dalam kehidupan mereka. Bapa kami dalam kerajaan surga, seluruh kehidupan, bahkan penghidupan kami, mulai dari hari ini dan sampai seterusnya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa. Inilah yang mencari doa dan permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk di-like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Selatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.